Seruan Allegri out berkumandang lagi saat Juve ditumbangkan oleh PSG. Hasil buruk yang didapatkan Juve di laga perdana grup H Liga Champions 2022-2023 membuat para penggemarnya semakin geram. Target #Allegri out kembali berseliweran di Twitter ketika Juventus kalah 1-2 dari Paris Saint-Germain. Ketidakberdayaan Juve terekam jelas saat PSG berhasil unggul cepat pada menit ke-5, lalu di menit ke-22. Dua-duanya lewat gol dari Kylian Mbappe. Juve memang sempat membalas di menit ke-53 oleh Weston McKennie. Namun, satu gol itu bahkan tak cukup untuk membawa pulang 1 poin. Kekalahan ini membuat kepercayaan penggemar terhadap Allegri semakin menurun. Setelah sejak awal menunjukkan kepercayaan penggemar memang rendah, kini semakin banyak yang tak puas dengan kinerja pelatih yang berusia 55 tahun tersebut. Lima calon pelatih Juventus jika Allegri dipecat usai kalah dari PSG. Nomor 1 bakal jadi Reoni. 5. Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi adalah pelatih asal Italia yang tersedia pada saat ini. Dia memutuskan untuk mundur dari Shakhtar Donetsk pada Juli 2022 lalu seiring dengan masalah domestik yang terjadi di Ukraina. Pelatih ini dikenal atas kesuksesannya menangani Sassuolo di Liga Italia antara tahun 2018 sampai 2021. Di tangan dinginnya, lahirlah bintang-bintang di Sassuolo sekaliber Manuel Locatelli, Domenico Berardi, dan Giacomo Raspadori. 4. Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano bisa disebut sebagai salah seorang pelatih yang paling menarik perhatian di dunia sepak bola Italia pada saat ini. Setelah sukses menangani Spezia dengan mempertahankan mereka di kasta tertinggi sepak bola Italia, ia ditunjuk sebagai pelatih Fiorentina pada musim panas 2021. Pada musim debutnya, Vincenzo Italiano langsung menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan mengantarkan Fiorentina meraih tiket lolos ke kompetisi Liga Konferensi Eropa. Lagi pula pelatih ini merupakan sosok yang menangani Dusan Vlahovic pada musim lalu. Jadi ia bisa menjadi akan mengembalikan ketajaman sang striker asal Serbia di Juventus. 3. Mauricio Pochettino. Pochettino sedang menganggur menyusul dengan pemecatannya dari PSG. Posisinya di klub ibu kota Prancis kini diisi oleh Christophe Galtier. Pochettino merupakan pelatih asal Argentina, namun ia memiliki darah dari Italia, khususnya di Piemonte dekat kota Turin, dikarenakan dari sanalah keluarganya berasal. Bukan tak mungkin ikatan tersebut membuatnya bersedia menangani Juventus. 2. Joachim Löw. Löw telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Jerman sejak kegagalan mereka di Piala Eropa 2020. Hingga kini, pelatih juara Piala Dunia 2014 itu masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Pelatih itu mengatakan dalam pengumuman pengunduran dirinya bahwa ia belum memutuskan untuk pensiun, namun hanya ingin beristirahat. Sudah setahun berlalu, mungkin Löw akan kembali ke lapangan untuk menangani tim sebesar Juventus. 1. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane mengundurkan diri sebagai pelatih Real Madrid pada musim panas 2021. Dia belum pernah menerima tawaran apapun sejak saat itu, terlepas dari rumor ketertarikan sejumlah klub besar seperti Man United dan PSG sebelumnya. Namun mungkin akan berbeda jika tawaran itu datang dari Juve. Pasalnya, ia memang punya ikatan khusus dengan si nyonya tua, dikarenakan pernah berseragam hitam putih selama 5 musim. Selama bertahun-tahun, yang dicari oleh Juve adalah gelar juara Liga Champions yang terakhir kali dirasakan oleh mereka pada tahun 1996. Zinedine Zidane telah memenangkan 4 trofi Liga Champions sepanjang karirnya sebagai pelatih. Mungkin pelatih itu bisa membantu mantan klubnya untuk mewujudkan mimpinya dalam hal ini. Ramos Paredes ribut di laga PSG vs Juventus pekan lalu masih setim.
Leandro Paredes dan Sergio Ramos terlihat keributan saat Paris Saint-Germain mengalahkan Juve 2-1 di Liga Champions tadi malam. Padahal sampai pekan lalu keduanya masih rekan setim. Pada laga di PSG, keributan terjadi pada menit ke-24. Saat itu Gleison Bremer menekel ke Mbappe dari belakang yang kemudian tergeletak dan mengarang kesakitan di lapangan. Bola lalu mampir di kaki Vitinha yang juga terjatuh oleh Fabio Miretti. Tak lama kemudian, Vitinha pun bangun dengan dibantu oleh Miretti. Saat momen terjadi, wasit Anthony Taylor sebetulnya sudah menipulit pelanggaran. Namun yang terjadi selanjutnya justru adu mulut antara Ramos dan Paredes. Ramos lihat mendorong Paredes 3 kali termasuk ke arah leher Paredes. Diduga kesal dikarenakan sang lawan tak menghentikan laga saat sudah ada 2 pemain PSG yang jatuh. Keributan 2 pemain itu membuat yang lain ikut terlibat. Ada yang semakin membuat panas situasi seperti Bonucci yang balik mendorong Ramos, tapi ada juga yang berupaya melerai seperti Verratti. Pada akhirnya, Paredes lolos dari hukuman. Ramos mendapat kartu kuning dikarenakan tindakan tak sportif, sementara Bremer mendapatkan hukuman serupa dikarenakan tackle gegabahnya terhadap Mbappe. Keributan 2 pemain ini menjadi sorotan dikarenakan Ramos dan Paredes masih bermain dan berlatih bersama PSG sampai pekan lalu. Paredes diketahui baru diresmikan sebagai pemain Juve pada 31 Agustus. Menanggapi masalah ini, Verratti menilai hal itu bisa terjadi di lapangan. Ia pun bersikap santai dikarenakan yakin keduanya akan segera berbaikan.